Selamat pagi warga belajar PKBM Bina Harapan Bangsa. Kembali lagi dengan saya Misiin pada mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang integrasi sosial yang mana sebelumnya kita membahas tentang disintegrasi sosial. Ya, dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa integrasi sosial merupakan lawan kata dari disintegrasi. Apabila disintegrasi merupakan kalimat yang negatif, jadi integrasi merupakan kalimat positif atau kebalikan dari disintegrasi. Nah, integrasi sendiri merupakan proses bersatunya unsur-unsur yang berbeda di masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentunya ketika kita bermasyarakat, kita pasti memiliki unsur-unsur yang berbeda karena tidak semua orang itu memiliki unsur-unsur atau sesuatu hal yang sama satu dengan lainnya. Nah, perbedaan tersebut dapat menjadi satu kesatuan yang utuh yang kita sebut sebagai integrasi sosial. Nah, syarat-syarat apa saja yang menjadi hakikat sebuah integrasi sosial? Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Jadi ketika ada kumpulan masyarakat dan setiap anggotanya itu dapat memenuhi kebutuhan satu dan lainnya. Nah, maka dari itu terciptalah sebuah integritas pada suatu kelompok tersebut. Yang kedua, telah dicapai kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan. Jadi, ketika masyarakat atau anggota masyarakat sendiri itu setuju dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mereka ciptakan sendiri, maka dari itu integrasi dapat tercipta. Selanjutnya, nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah. Jadi ketika mereka sudah menyetujuinya, lalu nilai dan norma dan serta aturan tersebut itu dapat berkembang dengan cukup baik dan tentunya dengan konsisten, maka integrasi juga dapat tumbuh dengan baik pula. Nah, masing-masing individu dan kelompok yang berbeda mampu mengendalikan diri. Jadi tidak adanya keegoisan dari antar anggota masyarakat. Lalu selalu menempatkan kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita selalu mengedepankan kepentingan atau kewajiban kita sebagai masyarakat, bukan kewajiban kita sebagai individu. Yang terakhir, masing-masing pihak merasa perlu memajukan pergaulan yang komunikatif dan akomodatif demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi masyarakat itu sangat komunikatif. Jadi mereka tuh berkomunikasi dengan baik demi terwujudnya integritas yang baik pula. Sedangkan bentuk-bentuk integrasi sosial, yang pertama yaitu integrasi normatif, merupakan integrasi yang terbentuk akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Jadi norma-norma itu sendiri, norma-norma itu sendiri sudah ada di masyarakat, seperti halnya di Indonesia sendiri, seperti Bhinneka Tunggal Ika, karena norma-norma itu seperti semboyan, hidup rukun, guyup rukun, dan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Yang kedua yaitu integrasi fungsional, sebuah integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contohnya, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia itu kan sangat bermacam-macam. Seperti contohnya suku pelaut untuk suku Bugis yang mencari ikan, sedangkan suku pedagang merupakan suku Minang dan mereka itu dapat saling melengkapi karena kita semua tidak bisa hidup secara sendiri. Dan yang terakhir yaitu integrasi korsif, yaitu integrasi yang terbentuk karena kekuasaan yang dimiliki. Jadi ketika terjadi sebuah anarkis, nah tentunya tuh turunlah sebuah polisi atau aparat keamanan. Nah, ketika aparat itu sudah memberikan peringatan atau penembakan gas air mata, tentunya anarkis tersebut akan berhenti ya. Demo tersebut biasanya akan berhenti. Nah, itu disebut dengan integrasi korsif karena kekuasaan yang dimiliki dari seorang polisi atau keamanan masyarakat itu bisa dilaksanakan. Maka dari itu terhubunglah suatu masyarakat kembali. Nah, sekarang untuk tugas kalian, silakan kalian berikan satu contoh integrasi yang ada di sekitar kalian. Tidak perlu berfokus pada normatif, fungsional, atau korsif, namun contoh saja yang menunjukkan bahwa
integrasi merupakan suatu kesatuan dari perbedaan yang terjadi di masyarakat kalian. Baik, itu sekian dari saya. Jangan lupa untuk mensubmitkan jawaban kalian dan terima kasih.